oleh seorang muslim ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah dan kita menyaksikan, semua menyaksikan. Padahal Wildan di sini dekat-dekat sama saya, aku punya hajat begini, aku punya hajat sini, alhamdulillah. Dan hajat-hajatnya sudah terkabulkan, alhamdulillah, itu alhamdulillah. Dan saya minta juga Mbak Yana harus bisa meridho, harus ridho, tidak terus berlarut-larut dengan nafsu. Ketika kita berkecamuk dengan nafsu, kemudian nanti si syaitan itu akan mengeksplorasi nafsu kita dengan kesedihan, putus asa. Padahal wala di situ bisa bermakna itu tahrim loh. Wala tahinu wala tahzinu itu wala-walanya itu bisa bermakna haram loh kalau kamu terus-menerus putus asa. Nah ini di sini harus kita letakkan gimana caranya supaya ketika kita yakin bahwa kita sudah beriman pada Allah dan teman-temannya memastikan bahwa dia husnul khotimah, udah lepaskan ridho. Dan kemudian putranya juga keadaan kita didik, dan didik secara Islam, udah ridho. Berat memang, tapi kalau insan kita terus tereksplorasi dengan sang nafsu, ya sang nafsu tadi nggak pernah mengenal Allah, dia akan buntu di situ. Harus ditarik tinggi lagi, harus Allah. Karena itu prerogatif Allah. Maut prerogatif Allah, rezeki prerogatif Allah, umur panjang, umur pendek prerogatif Allah. Itu aja yang harus ditarik lagi supaya kita mendapatkan makna yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu juga kita menghafal, kita alhamdulillah pada hari ini puasa kemarin juga kita hari ini bisa menghatamkan Al-Quran. Dan Al-Quran kalau kita khatamkan hanya sepintas saja, bahwa kita harus ketahui bahwa Al-Quran itu kalamullah. Bahwa makna kalamullah itu ada di situ sifat daripada af'alnya Allah. Sifat-sifat daripada sifat-sifat Allah yang paling mulia. Sifat-sifat zatnya Allah yang paling mulia di situ. Sehingga ketika kita menghatamkan Quran dengan niat bahwa itu kalamullah, ya kita keluarkan apa yang bisa kita mohon sama Allah, asalkan niat kita dengan niat yang baik. Perdebatan yang panjang pada saat bahwa apakah Al-Quran itu makhluk, apakah Al-Quran itu kalamullah, itu membuat hampir-hampir dalam 1-2 dekade para ulama dan politikus seolah-olah berdebat di kusiran antara makhluk dengan kalamullah. Dan kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Al-Asy'ari sebagai pijakan kita, Al-Maturidi, kemudian Imam Mazhab 4 adalah pijakan kita, supaya apa? Literasi kita semakin luas. Jangan hanya satu aja literasi. Referensi kita semakin kita digitalis, semakin sebagai global itu semakin luas. Malah ada beberapa pemahaman teman-teman boleh lah ya, tapi makin sempit seolah-olah menjadi puritan yang stagnan. Karena dia tidak ada mazhab di situ, seolah-olah dia yang paling benar di situ. Padahal para alim ulama dengan referensinya yang maha luas memberikan kita sebuah kaidah supaya kita lebih luas berenang di ilmunya Allah. Tidak sekedar ilmu diri kita sendiri yang stagnan, yang kerdil ini, nggak bisa. Dengan Imam Mazhab 4 kita mampu berselancar seluas-luasnya. Boleh pakai misalnya Imam Syafi'i, boleh kalau kamu ingin Imam Maliki dengan niat yang dijamak. Boleh ketika kamu misalnya di Ka'bah misalnya berdampingan pakai imam yang lain. Jadi luas. Tidak hanya sekedar persepsi ketika orang mengatakan batal namanya imam mazhab, ketika itu pula dia takabur dalam dirinya, kemudian dia stagnan dalam dirinya.
Ya itu yang bahaya menurut saya, itu terjadi involusi di situ, involusi intelektual, dan inilah yang dinamakan beberapa antropolog mengatakan akan terjadi disrupsi dalam dunia Islam. Jadi tercelabutnya akar-akar pemahaman Islam yang maha luas tiba-tiba aja menjadi kerdil, menjadi involutif, stagnan, dan disruptif. Lama-lama orang sama bapaknya nggak kenal, Ustaz. Orang udah mulai jabat tangan sama bapaknya haram pada beliau. Nggak boleh jabat tangan sama bapaknya. Ini gimana involusi terjadi? Karena apa? Referensi pengkayaan enrich si manusia tadi tidak luas. Maaf ini Ustaz. Faham-faham wabiyah yang kemudian kalau kita runut dari Khawarij, ini yang bisa menunjukkan Abdullah bin Sabah bukan sebuah desain dalam sejarahnya seolah-olah bisa mengkebiri umat Islam itu sendiri. Apakah itu akan berlalu terus? Akan berlangsung terus? Kajilah sejarah seperti detail. Itu aja saya, karena melihat perih juga melihat kenapa orang salaman sama orang tuanya itu sampai maaf dimusyrikkan. Kenapa orang menghormati orang tuanya secara ruh juga nggak boleh dimentahkan. Kenapa dibahas bahwa orang tua Rasulullah SAW dikafirkan? Luar biasa ini disrupsinya. Kemudian orang tua Siti Aminah dikafirkan. Ya Allah, ini apa yang terjadi ini? Involusi etika. Padahal Rasulullah sendiri sama innama bu'ithu liutamimal makarimal akhlak, sama Allah, sama Rasulullah, sama orang tua kamu. Kalau ada ustadz di sini menggebiri ayah saya misalnya, menistakan anak saya, pasti ya orang tua itu, orang ustadz itu pasti akan saya lawan. Tapi ini Rasulullah, gimana sahabat-sahabat kalian? Rasulullah punya orang tuanya dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikan. Ya Allah, ini saya, luar biasa. Ada involutif intelektual, ada disrupsi kebudayaan, ada juga saya yakin Bang Rahman lama-lama hilang ini. Islam kita lama-lama hilang nih kalau caranya gini. Dan kalau lama-lama hilang kayak gini, siapa yang jahiliyah sebenarnya? Dan siapa yang sebenarnya dajjal sebenarnya? Siapa yang sebenarnya dajjal gitu? Anak-anak muda yang sekarang ini perlu referensi yang luas, bukan tambah picik. Perlu referensi ulama-ulama yang lebih luas, kajian-kajian lebih luas. Beberapa kalangan sekarang malah mengkaji Ibnu Arabi, mengkaji Imam Ghazali, mengkaji lebih luas. Malah beberapa kalangan malah stagnan dengan puritannya yang jumud itu. Jadi aneh. Itulah kejadian yang merupakan menurut saya lontarkan supaya jangan sampailah kita terpengaruh pada sebuah etikat-etikat yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak apa-apa sih mengkaji, tetapi juga kita punya koridor-koridor yang jelas bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah mempunyai kajian enrich pada seorang muslim sedemikian luasnya sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan dengan lebih baik, etika dengan lebih terhormat, meletakkan orang tua kita juga lebih terhormat, jati diri kita menjadi lebih terhormat. Kita nggak menjadi involutif tapi menjadi revolutif ke depan, kita menjadi solutif ke depan. Itu aja kegerahan saya terhadap fenomena yang ada. Marilah kita udah lama nggak ceramah. lama banget. Ungkapkan Iya. Mbak Ratih, ininya keluarin dah. Airnya keluarin. Puasa nggak keluarnya air apa? Gak apa-apa, buat barokah aja. Oh, Barokahnya hataman. udah ada air. Ya, aquanya keluarin.
Kira kok sama.